Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Pertama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih diberi nafas, dan apa yang kita usahakan atau yang kita perjuangkan masih diberikan olehnya, seperti itu. Sebelum saya menjelaskan alasan saya membuat video kali ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama terdahulu. Perkenalkan, nama saya Yohanes Dapataka, NIM 2024-210010. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, yang lebih tepat Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya salah satu mahasiswa aktif di salah satu universitas di Kota Malang, Universitas Tribhuwana Tunggal di Malang, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sekarang semester 3. Alasan saya membuat video kali ini karena salah satu memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teori kepemimpinan dan organisasi publik, dosen pengampu Ardi Kurniawan, SAP MAP. Jadi kali ini saya ambil topik atau tema adaptasi dan integrasi mahasiswa perantau di Kota Malang atau terkhususnya di NTT. Mahasiswa perantau dari NTT itu sendiri yang datang ke Kota Malang menghadapi berbagai tantangan dalam proses adaptasi, baik secara sosial, budaya, maupun ekonomi. Namun banyak dari menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Adaptasi yang dimaksud di sini ada beberapa, mungkin sebentar saya akan sebut. Proses adaptasi yang saya maksud tadi, para perantau dari NTT itu sendiri juga berusaha menyesuaikan dengan lingkungan baru dengan melalui belajar budaya lokal atau budaya Malang dengan cara mempelajari kebiasaan orang Malang, bahasa Jawa itu sendiri. Yang kedua, menunjukkan pola hidup seperti waktu ibadah, makanan, serta norma sosial orang setempat atau orang lokal Malang, seperti itu. Yang ketiga, menjalin hubungan sosial seperti aktif dalam kegiatan kampus, yang dimana kita aktif dalam kegiatan kampus itu kita mengenal berbagai orang-orang dari daerahnya masing-masing, karena yang berada di Kota Malang ini bukan dari NTT itu sendiri, tapi banyak sekali, hampir seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri pun atau negara asing pun berada di Kota Malang, yang dimana Kota Malang ini dikenal sebagai kota pendidikan, seperti itu. Bukan hanya kita ikut kegiatan dalam kampus itu sendiri saja, tapi kita bisa bergabung juga di komunitas lokal seperti Orda atau organisasi. Di situ juga kita bisa beradaptasi seperti apa sih Kota Malang itu sendiri, bagaimana sih kita
bisa beradaptasi. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua ada bentuk integrasi dan persatuan. Kegiatan sosial yang pertama, banyak mahasiswa dari NTT itu terlibat dalam organisasi daerah, yang dimana organisasi daerah yang dimaksud adalah Orda. Yang dimaksud Orda ini adalah organisasi dari daerah masing-masing, seperti itu. Atau kegiatan bakti sosial yang mempererat hubungan dengan masyarakat. Kita juga bisa mempelajari dengan mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar Malang, seperti itu. Yang kedua, kontribusi positif. Di mana kontribusi positif ini kita bisa ambil sikap ramah, gotong royong, dan keterbukaan menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan diri atau warga Malang. Yang ketiga, peran pendidikan melalui membawa perubahan positif menjadi agen toleransi dan memperkuat keberagaman. Yang dimaksud di sini menjadi agen toleransi dan memperkuat keberagaman. Di sini saya bilang bisa ambil contoh yang dimaksudnya itu sebagai menjadi agen toleransi, karena kita sebagai mahasiswa dari Nusa Tenggara Timur itu sendiri, karena banyak sekali adik-adik kita atau kerabat kita yang masih ingin berkuliah di sini, namun kita pendahulu, kita bisa ngomong di mereka atau kita memberitahu mereka bagaimana cara beradaptasi di Kota Malang itu sendiri, supaya mereka tahu kebiasaan orang Malang itu seperti apa dan ramanya orang Malang itu seperti apa. Itu yang dimaksud tadi sebagai agen toleransi. Yang kedua tadi, keberagaman itu artinya kita harus bisa toleransi sesama agama, seperti itu. Jadi yang ketiga ada tantangan yang perlu kita hadapi sebagai perantau dari NTT, atau bisa dibilang kita pendatang baru. Kita mesti tahu apa tantangan yang kita hadapi setelah kita sampai di Kota Malang, atau kita bisa sebut stereotip atau prasangka budaya. Seringkali kita melupakan apa itu tantangan, atau kita lupa sekali kita cari tantangan yang kita hadapi di perantauan itu sendiri. Tantangan yang saya pribadi sendiri atau yang saya sering lihat itu kendala bahasa dan perbedaan kebiasaan. Itu sering sekali terjadi di daerah maupun dari daerah mana saja, itu sering terjadi. Namun dengan komunitas terbuka, semangat keluarga, tantangan ini dapat kita atasi dengan cara kita bergandengan tangan atau kita bergotong royong, kita berbaikan dengan orang sekitar atau tempat perantauan kita itu sendiri, seperti itu. Jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa mahasiswa perantau dari NTT atau
di Kota Malang umumnya berhasil beradaptasi dan bersatu dengan masyarakat setempat melalui pendekatan budaya, keterlibatan sosial, dan sikap saling menghargai. Ini juga menjadi contoh konkret dari praktik Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi yang saya bisa jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini saya mengutip sedikit atau pesan pada saudara-saudari yang ingin merantau di daerah mana saja, atau di sini saya mengutip di daerah Malang sendiri pada saudara yang ingin datang merantau di Kota Malang. Teman-teman perlu mendownload atau mencari tahu dulu Kota Malang itu seperti apa, bagaimana kita beradaptasi ketika kita sampai di Kota Malang itu sendiri, supaya kita punya pegangan orang Malang itu jadi seperti ini, seperti itu. Ya sampai di Malang kita baru cari tahu seperti itu. Di situ kita akan salah besar seperti itu. Sebelum kita merantau, kita harus mencari tahu tempat rantauannya kita itu seperti apa, begitu. Karena saya rasa sekarang itu sudah zaman modern seperti itu, yang dimana kita semua sudah mempunyai alat teknologi yang saya bilang, kita sudah mempunyai handphone dan segala macam lainnya seperti itu. Jadi sekian hasil pembahasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga manusia yang masih belajar dan juga belum sempurna, karena kesempurnaan itu cuma milik Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, santi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat siang, sampai jumpa.